Halo, kembali lagi dengan Ibu Nurija. Ya, untuk video kali ini akan menceritakan tentang beberapa cara penyebaran dan perkembangan agama dan kebudayaan yang bercorak Islam di Nusantara. Langsung saja, mari belajar yuk. Ya, ada beberapa cara penyebaran dan perkembangan agama dan kebudayaan yang bercorak Islam di Nusantara seperti 1. Perdagangan. Masuknya agama dan kebudayaan yang bercorak Islam di Indonesia melalui media perdagangan yang terjadi sekitar abad ke-7 sampai 16. Pada masa itu, pedagang-pedagang Islam tersebut yang datang ke Indonesia semakin banyak, sehingga mereka membentuk sebuah pemukiman yang disebut sebagai Pekojan. Dari tempat inilah mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal di Nusantara. Yang kedua, pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru besar yang beragama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada masa itu adalah seperti surau, daya, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di sekitarnya. Contoh pesantren pada masa dahulu yaitu yang dibangun oleh Sunan Ampel di dekat Gresik, dan juga ada yang dibangun oleh Sunan Giri. 3. Perkawinan. Para pedagang Islam banyak yang memilih menikah dengan wanita-wanita pribumi. Namun sebelum mereka menikah, wanita tersebut harus lebih dahulu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga dengan demikian, semakin banyak yang memeluk agama Islam. Dalam Babat dan Hikayat juga ditemukan cerita mengenai pernikahan antara seorang pedagang dan golongan Islam lainnya dengan anak bangsawan pribumi. Contohnya dapat kita temukan dalam Babat Tanah Jawi tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang kelak menjadi Raja Depak yang bernama Raden Patah. Demikian juga dalam Babat Cirebon disebutkan seorang ulama terkenal yang bernama Maulana Ishak yang berhasil menyembuhkan Raja Blambangan. Dia menikah dengan putri Blambangan dan melahirkan putra yang bernama Raden Paku yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Giri. 4. Tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf ini memelihara unsur-unsur budaya sebelum Islam itu diteruskan dalam kehidupan masyarakat, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat setempat. Dalam artian di sini, mereka menyesuaikan diri dengan budaya sekitar. 5. Politik. Penyebaran agama dan kebudayaan yang bercorak Islam yang paling berpengaruh di sana adalah raja. Raja memiliki peranan yang sangat besar terhadap seluruh tatanan kehidupan kerajaan dan juga rakyatnya. Seperti yang terjadi pada Kerajaan Banjar. Raja Kerajaan Banjar yang bernama Samudra, ketika negara Daha menyerang Kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji jika Kesultanan Demak membantu berperang melawan negara Daha, ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Demak memenuhi permintaan raja tersebut dan Kerajaan Banjar mengalami kemenangan. Akhirnya, raja dan juga rakyatnya memeluk agama Islam. 6. Kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni seperti seni wayang, yaitu wayang kulit. Di sana diceritakan bahwa cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai oleh rakyat. Beliau secara perlahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan menunjukkan pertunjukannya dalam seni wayang tersebut, sehingga akhirnya dapat menarik perhatian masyarakat untuk masuk Islam. 7. Dakwah. Penyebaran agama dan kebudayaan yang bercorak Islam melalui dakwah ini bukan hanya
dari kalangan luar Indonesia, namun juga dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat Indonesia sendiri, seperti yang kita kenal dengan tokoh Wali Songo. Ada 9 tokoh yang memiliki peranan yang sangat besar di Nusantara, seperti Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik, Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel, Raden Makhdum Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Bonang, Raden Paku yang dikenal dengan Sunan Giri, Raden Kosim yang dikenal dengan Sunan Derajat, Raden Syahid yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, Raden Umar Said yang dikenal dengan Sunan Muria, Jafar Syadid yang dikenal dengan Sunan Kudus, Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Demikianlah cara penyebaran agama dan kebudayaan yang bercorak Islam di Nusantara. Dan nantinya Islam itu mengalami perkembangan yang pesat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa Islam itu mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu faktornya itu adalah karena kemunduran dan kehancuran kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha seperti kerajaan Majapahit gitu. Atau ada cara masuk Islam itu cukup gampang, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada lagi karena di Islam itu sendiri tidak mengenal sistem kasta seperti yang berlaku pada kerajaan sebelumnya. Kasta itu artinya di sana adalah adanya tingkatan manusia, karena di dalam Islam itu kedudukan manusia itu sama. Kemudian juga upacara di dalam Islam itu sangat sederhana sehingga bisa diikuti oleh semua kalangan masyarakat, dan juga dalam penyebaran Islam itu dilakukan dengan cara damai. Oke, demikianlah cerita ibu tentang cara penyebaran agama dan kebudayaan yang bercorak Islam di Nusantara. Terima kasih, semoga bermanfaat, selalu fokus dan tetap semangat.